Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Wahab di channel YouTube Abdul Wahab IT Channel. Jadi pada hari ini tanggal 12 ya, harinya hari Jumat, bulan Desember 2025, pasca 2 minggu setelah banjir. Bagilah kondisi kota Kuala Simpang yang Masya Allah luar biasa. Air memang sudah tak ada, udah surut, tapi abu ya. Jadi bagi pengendara sepeda motor diharapkan pakai masker karena abunya ini sangat berbahaya, bisa mengakibatkan kemudian kita terkena sakit ini ya. Sering sekali daerah sini itu lalu lalang mobil ambulan ya, yang bawa mayat, yang bawa orang sekarat. Ini masjid depan polsek ya. Bagilah kondisinya belum terpakai, belum belum digunakan untuk sholat lah. Ini polsek Satlantas di Kuala Simpang. Beginilah tebalnya abu. Jadi ini saya sebetulnya mau berangkat ke sekolah SMP IT Syuhada untuk mengambil dokumentasi, foto-foto sedikit bagaimana keadaan di SMP IT kita itu. Tapi rencananya tadi saya mau naik sepeda motor saja biar mudah, ternyata nggak bisa. Sepeda motor yang kemarin habis banjir itu kan dipakai terus, memang udah diperbaiki, tapi rupanya kena lagi klepnya. Akhirnya ayah bilang udah naik mobil aja, kita coba naik mobil. Kemarin udah kita coba naik mobil, nggak bisa masuk karena lumpur masih terlalu tebal, jadi licin, bannya itu mutar di tempat gitu. Apa kalau bahasa di sini tuh kepater namanya. Tapi ini kita coba lagi, mudah-mudahan sudah kering ya. Beginilah jalannya, nggak bisa kita ngebut kencang, nggak bisa karena macet ya. Pelan-pelan. Itu ada yang bawa skop, ada yang macam-macam lah ya, ada yang bawa bantuan juga. Mobil-mobil besar seperti yang di depan tuh bawa bantuan biasanya itu. Ini masih lumpur semua ini ya, lumpur semua. Ini mobil masih yang terparkir, belum bisa diapa-apain. Daerah sinilah yang memilukan ya. Waktu pas Muzakir Manap ya, gubernur yang bisa dikenal dengan Muallim lewat, dia mengatakan bahwasanya di sini tuh banyak sekali bangkai-bangkai, bukan bangkai ya, tercium bau-bau busuk, bau-bau bangkai. Sehingga kemudian muncul dugaan bahwasanya banyak yang belum dievakuasi, mayat-mayat yang jenazah yang masih tertutup lumpur, ada juga yang masih dalam mobil. Dan ternyata setelah dicek ya benar adanya demikian. Ini mobil-mobil yang masih terparkir kena banjir ya. Jadi insya Allah tanggal 15 ini saya bersama dengan kepala-kepala yang dapat bantuan itu akan berangkat lagi ke Jakarta. Makanya itu saya pala-palai hari ini ke sekolah untuk ambil foto-foto, dokumentasi apa yang perlu untuk dibawa. Kemudian beginilah, tadi saya matikan bentar karena ada Bu Kepsek nelpon, dan alhamdulillah udah terjawab. Ini tinggal, Allah Akbar, macet lagi. Ini tinggal kita tunggu selesai macet nih, kita bisa bergerak. Ini semua tenggelam nih, jembatan yang lama pun kemarin tenggelam juga. Berarti begitu dahsyatnya air yang ini ya, kalau dibilang tsunami lebih parah dari tsunami, dan nggak berlebihan kita mengatakan seperti itu. Karena banjir bandang ini bawa kayu-kayu yang Masya Allah sangat rapi ya, sangat tertata rapi kayu-kayunya, sehingga memunculkan banyak spekulasi bahwasanya di atas sana terjadi penggundulan hutan. Begitulah, itu yang mengakibatkan itu kayu-kayu semua tuh di sana, itu rumah-rumah hangus semua, hancur semua yang di pinggir-pinggir sungai. Sedangkan yang di dekat jalan aja itu kayu-kayunya tuh nampak ya, nampak ya, nampak nggak?
banyak lagi kayu-kayu di sini tuh. Apalagi di dekat masjid pondok pesantren Darul Mukhlisin itu. Masjid itulah sebagai tombak terakhir ya, yang menahan kayu-kayu, dan cukup besar sih kayu-kayunya itu, kayaknya bisa dijadikan sebagai bahan tuh untuk buat rumah ya. Kasihan yang udah nggak ada rumah tuh, kalau rumah-rumah papan kayu ya habis semua dibawa sama ombak, termasuk rumah adik saya. Makanya adik saya memilih untuk pulang ke Tapsel, lewat Tapsel lagi sampai di perbatasan Sumbar itu, Sumatera Barat, daerah Panti. Nah, disitulah rumah mertuanya. Dia akan memulai hidup yang baru karena di sini dia cukup menderita, nggak tahu lagi di mana tinggal. Oke, kita lanjut lagi melihat bagaimana kondisi. Ini sebetulnya kemarin pun juga udah saya nampakkan, tapi nggak apa-apa, kita nampakkan lagi bagaimana perkembangan. Tapi kayak macet nih, aduh, udah macam di Jakarta wak ya macet. Medan pun macet juga. Nah itu kasihan kali mobil sedannya, ya Allah. Sedan apa itu? Corolla ya, Corolla itu tenggelam nih, satu tingkat tenggelam nih. Itu masih ada bekas-bekas airnya itu. Udah maju pelan-pelan. Ya Allah, anak kecil minta sumbangan tuh. Ini posko-posko yang di sini tuh yang rumahnya udah nggak ada lagi. Jadi mau nggak mau mereka harus tinggal di sini. Apa ini yang buat macet? Oh, mungkin ada mobil yang bagi-bagikan rezeki untuk ini masyarakat yang terkena banjir ya. Oke. Tuh ada yang bapak-bapak dorong kereta tuh, habis minyak pun susah di sini dapat. Kayak di Pidengta sebelumnya tuh ngantri panjang ya, sampai 7 jam. Masa pertama saya ngantri itu cuma ada 3 jam lah. Kemudian karena saya orang pertama, tapi orang-orang di belakang itu ada yang cerita sampai 9 jam, ada yang sampai 10 jam ngantri ya. Luar biasa. Ini untuk mendapatkan minyak BBM ya. Ini aspal loh, kemudian jadi seperti ini ya. Allahu Akbar. Ini berabu semua nih, kasihan yang naik sepeda motor nih nggak pakai masker. Orang-orang jalan nggak pakai masker. Masih basah-basah lagi lumpurnya nih ya. Kenapa kemudian lebih parah daripada tsunami? Kalau tsunami itu air lewat gitu aja, habis itu balik lagi ke laut. Ini air masih tersisa, kemudian balok-balok di bawahnya, menghancurkan rumah. Iya, arusnya deras. Iya Allah, masuk lubang di sini. Banyak rumah yang ambruk itu, kayaknya belum bisa lewat mobil ke sana. Biasa dari sana lebih dekat ke Asrama Putri ya kan, Siti Khadijah.
mobil-mobil yang belum dievakuasi ya, belum diperbaiki, masih dibiarkan terus. BSI pun kena, terus sekarang belum buka. Wah, ini lumpur tebal kali ini ya. Itulah ya rumah-rumah, ya Allah. Ini Kompi A ya, Kompi Senapan A. Nah, ini kita belok ke arah sekolah. Mudah-mudahan bisa dilalui ya. Ini para pengungsi ya. Polres, lumpurnya masih tebal. Begitu juga dengan Koramil ya, Koramil 2 Karangbaru. Ini lagi, aduh, kediaman Ustadz Agam hancur semuanya ya Allah. Tapi udah banyak kok mobil yang masuk, mudah-mudahan kita bisa masuk lah. Abunya banyak kali. Ini kedua kalinya kita coba masuk kemarin nih. Ini banyak sepeda motor yang masih belum bisa dipakai ya. Padahal cantik-cantik, ada Vixen, ada Matic ya. Ini udah agak kering lah. Oh, rupanya udah bisa masuk mobil. Ya, kok tadi kita ambil dari Masjid Hadijah, dari situ tembusnya bisa. Kita belok dulu sedikit biar mobilnya lewat. Susah juga nyuper tangan satu ya, tapi nggak apa-apa, kita lagi menghidupkan kamera juga nih. Mungkin ini salah satu video yang terpanjang lah. Ini area perkantoran semua ini ya. Ya, lumpurnya masih terlalu tebal. Ini lagi ke dalam sana. Ya Allah. Ini udah diperbaiki ya jalannya. Saya udah digeser-geser. Kemarin tuh ada tiang listrik yang masih tumbang. Ini kita nggak tahu nih, kita bisa lewat enggak nih.
Tapi mudah-mudahan bisa lah. Kan nunggu jetornya aja lewat itu. Atau jetornya lagi berhenti di situ. Berhenti mengapakan jalan mungkin ya. Udahlah, kita tunggu dulu ya. Sudah berhasil kita lewati macetnya. Tinggal rupanya masih ada tiang listrik yang belum selesai diperbaiki ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Kita tunggu pulih, walaupun mungkin pulihnya nggak sebentar ya. Tapi kita berdoa sama-sama, kita doakan yang terbaik. Nah, itu masih ada lagi rumah yang belum diamankan ya. Rumah-rumah habis semuanya. Yang papan-papan ini rumah semua kemarin nih, tempat-tempat orang ini tapak-tapak rumahnya ini ya. Yang rumah separuh dinding ya. Ini ada mobil ngasih bantuan dari Labuhan Batu untuk Aceh Tamiang. Masya Allah, mantap. Ada bus juga. Habis semuanya. Oh ya Allah. Terus sepeda-sepeda motor yang nggak selamat tuh. Mobil yang nggak selamat ya. Wih, itu mobil yang jatuh ke dalam. Apa penahannya itu? Tali ya, diikatkan tali. Udah sampai kita di depan gang Bang Wadah. Kenapa nih berhenti? Mau numpang mungkin ya. Kita terus saja dulu. Ini terpangkas. Alhamdulillah udah bisa lewat. Cuman ada mobil pula di sini. Nunggulah kita dulu. Kenapa nih? Nggak bisa lewat apa? Angkat lumpur lagi kita. Bukan yang gambar. Turun dulu bareng. Aduh, Pak. Tebal kali masuk lumpur, Pak ya. Hari ini hari Jumat tanggal 12 bulan Desember. Ternyata lumpur masih sangat tebal di jalan mau ke sekolah SMP IT Syuhada. Akhirnya saya tinggal mobil, saya jalan kaki. Ini aja sepatu udah hampir tenggelam nih ha. Entah dari mana lagi jalannya ini ya. Udah lumpur semua. Masih jauh lagi jalannya ini, tapi
tapi nggak apa-apa lah, kita lalui aja. Allahu Akbar. Wah. Kalau kita paksakan mobil udah lah, terjebak di sini mobilnya dalam jangka yang lama. Syukur tadi pulang sampai ke rumah ayah nasihati, nggak usah bawa mobil masuk dalam, kata ayah. Alhamdulillah aman jadinya kan. Cuman ini nih, kayak mana jalannya nih. Bisa kok, alhamdulillah. Di sini aja masih tebal, gimana lagi yang di sana? Lebih tebal lagi mungkin lumpurnya. Wah, kayak gini lah jadinya. Nah, itu sekolah. Itu rumah kita, rumah yang kita tempati hancur semuanya dulu. Kita ambil foto-foto dulu sebentar. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beginilah kondisi daya tahfiz Quran syuhada. Ya Allah. Jatuh semua, atap-atapnya roboh. Berarti di sini ada 7 meter lah ya, setinggi jendela itu tenggelam. Udah, kita ambil foto sekolah dulu. Sudah selesai foto-foto dan udah kita cek, memang belum bisa masuk ke dalam rumah. Habis sudah semuanya. Saya balik lagi arah ke Masjid Syuhada karena ada mau jumpa dengan teman dari Binjai, komunitas YRC Yamaha R15 Club Binjai. Bang Zeki, dulu kami pernah balapan, dia juara 1, saya juara 2 di sirkuit ini pancing. Belum bisa kita lalui ini, dari sini aja lah. Habis semuanya nih ya, lumpur. Tadi syukur ada air, tak bisa cuci sebentar. Oke, nanti lagi kita sambung ya. Jadi kita udah cek langsung ya, sungguh sangat ironi sekolah kita. Ini kita suruh maju, ini kita jalan balik.
ke Masjid Syuhada untuk bertemu dengan Bang Zeki Choi di IRC Langkat Binjai Langkat, orang-orang lama di komunitas R15 IRC ya kan. Bantuan juga udah mulai pada masuk ya, bantuan logistik warung SS spesial sambal pesantren modern Nur Al Hidayah. Kayak kali bacanya ini. Lihatlah masih banyak abu. Semua pada bermasker ya. Ini kondisi rumah Buya atau yang dikenal dengan Ustadz Satria. Saya coba masuk ke dalam. Wah, masih banyak sekali lumpur-lumpurnya. Di sini tempat tinggal santri putra. Allah. Kondisi asrama putra. Kondisinya Allahu Akbar. Ini lengket sekali lumpur-lumpurnya. Ini rumahnya Ustadz Qadri. Ini sepeda motor Ustadz Angga kayaknya. Ini sepeda motor Bang Sakti. Nah, itu sepeda motor saya. Gimana cara bawanya ini ya? Aduh, udah kerendam lumpur semua nih ya. Ini dari gayanya ya, kayaknya udah diambil minyaknya ini kayaknya. Ini stempel masih ada, stempel sekolahnya ada nggak di sini ya? Nggak ada. Mana hilangnya ini? Ya, coba lihat, kosong. Udah diambil orang ya. Ya udah nggak apa-apa. Waduh. Habis sudah. Ini kayaknya susah ya, bukan kayaknya, memang sangat susah untuk kita bawa ini. Kita biarkan saja dulu di sini dia. Kuncinya pun saya titip sama Ustadz Qadri kemarin tuh. Ini ban-bannya masih bagus semua, masih bagus. Minyak nggak ada, itu nanti kita buka gampang kita hidupi. Cuman ini memang saya nggak bisa sendiri untuk angkut sepeda motor ini. Lain kali saya kemari, wah itu sepeda motor Buya ya, sama sepeda motor Ustadz Rizky. Aduh, ini lumpurnya lengket-lengket masih. Kita lewati ini pun harus pilih-pilih jalan. Coba saya balik lagi. Nanti kita kemar lagi dalam episode berikutnya. Tadi alhamdulillah udah ketemu dengan Bang Zeki. Cuman nggak lama. Karena begitu menurunkan sedikit bantuan langsung diserbu sama masyarakat yang di sini. Akhirnya saya bilang udah bawa aja langsung ke sana. Saya bilang karena kan tujuannya adalah mau ke Sungai Yu. Ini Masjid Syuhada.
Belum bisa diambil Pak sepeda motornya. Biar aja Iya, dulu. Pak, ya. Lumpur semua kan. Ya, Berat sekali Pak. harus ada berapa orang kan baru. Banyak. Jadi ngungsi di mana? Di sini Bapak? Saya semalam pertama di masjid kesehatan Pak. Heeh. Naik, ya Ah. kan? Kurang 1 tangga lagi, nampaknya kencang. Rupanya betul, saya pindah ke rumah sakit. Rumah sakit kalau minggu pagi itu kan udah habis. Ya. Langsung balik lagi ke masjid kesehatan itu. Baru kita bersihkan dulu. Di situ lah, kita 2 hari 3 hari di situ. Di situ udah kita bersihkan sama-sama. Heeh. Kalau rohnya Sempat pergi. berapa hari nggak makan Pak? Gimana ya Pak? Sebenarnya kalau alhamdulillah saya makan bukan nggak makan, tetap makan. Kebetulan gini Pak, ketemu jodoh. Heeh. Saya tuh namanya memang kebetulan memang betul-betul yang di rumah itu memang nggak ada beras. Heeh. Yang ada itu kala itu sore itu hanya mie 4 biji. Heeh. Jadi kalau saya ngungsi kan kebiasaan hari itu kejadian 2006. Heeh. Jadi saya bawa ini Pak, kompor, wajan, Heeh. gas, Bisa dimasak ya? sama beberapa baju. Jadi nanti pokoknya yang penting bawa dulu lah. Heeh. Mau wajan. Jadi rumahnya sampai sana, alhamdulillah ada yang lupa pula Pak, itu dia bawa beras, Heeh. ada yang bawa mie entah berapa, istilahnya cukup untuk hanya sekedar gitu kan. Iya. Jadi itulah saya makan sama orang. Beliau nggak bawa kompor, dia ada beras. Itulah masak kami makan Pak. Oh. Sampai hari itu sampai surut itu, saya ya alhamdulillah makan sama orang. Iya, iya. Masak karena kita bawa kompor kan, Iya, iya. bawa wajan. Karena santri kita Pak di sini 50 orang kan. Nggak makan orang nih Pak. Berkali kan gitu. Iya. Kayak Jadi mana Bapak ya? sampai kemari kapan? Setelah surut baru di sini. Setelah kira-kira udah surut Pak, Udah surut baru kemari ya. udah surut baru kemari. Teringatnya Pak, tadi udah Jumat di sini. Iya pertama Jumat pertama. Jumat ini. pertama ada di Jumat sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Pak Dolah selamat. Pak Dula, alhamdulillah selamat. Pak Abdullah yang rumah ini kesehatan itu, yang kerja di kesehatan. Dula yang kerja di kesehatan. Iya. Saya kurang tahu Pak kalau. Oh Pak Abdullah, Ya. ketua BKM Pak. Ya, ya. Alhamdulillah, beliau kan di tingkat itu ada. Oh, Ada tingkat tinggal di depan sih. Kalau di rumahnya nggak selamat. Pak. iya, iya. Nah, Ya lah, Pak. Saya belum sholat asar, ini ada air untuk wudhu kan Pak? alhamdulillah. Ya, saya sholat Sudah dulu Pak. disediakan itu Pak. Iya Pak. Pak. Mari Pak. Ini saya jalan balik, abunya sungguh sangat tebal ya. Bisa dilihat abunya sangat tebal. Oke, sebelum kita pulang, coba kita mampir dulu ke kantor Bupati. Beginilah suasana kondisi di kantor Bupati. Macet parah di Kuala Simpang. Sebetulnya nggak kalah jauh kalau kita ke perbatasan balik, tapi karena macet ini jadi terasa lebih lambat di jalan kan. Ini kita udah sampai pas di arah mau ke rumah sakit Karangbaru. Allahu Akbar kabiro. Tunggu dulu macet nih. Kalau pakai manual kayak gini capek kali ya. Capeknya di kaki sebelah kiri. Kenapa kawan tuh? Kok ada bunyi cicit. Oh, mungkin dia lupa nganu rem tangan ya. Expander depan kita ini.
macet lagi. Ini udah di jembatan Tamiang ya, itu jembatan barunya, masih penuh dengan posko-posko yang belum bisa dilalui. Ini makanya mengakibatkan macet panjang karena satu jalur yang saat tadinya bisa dibuat 2 jalur. Aduh, kasiannya Pak, ini mogok keretanya. Akhirnya hari semakin sore, udah mau mendekati waktu maghrib. Saya juga masih berada dalam kemacetan. Ini masih di Kuala Simpang, baru dapat depan pajak. Ini masih rame orang ya, yang jualan mungkin, yang belanja, yang ngasih bantuan ya. Oke, saya akhir dulu video sampai di sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dukung terus channel YouTube kita seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe. Juga tekan tombol lonceng untuk berlangganan. Saya Abdul Wahab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.